Konten kali ini akan membahas tentang kontrak online dan aturan transaksi elektronik, kemudian metode-metode kontrak, shrink wrap, ghost wrap, dan click wrap, dan kaitannya dengan perjanjian elektronik. Pengertian kontrak elektronik dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 pada Pasal 1 Ayat 17 adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Jadi hukum kontrak ini merupakan bentuk kaidah hukum yang dalam perkembangannya mengalami kemajuan yang sangat cepat ya. Dengan adanya asas kebebasan berkontrak, maka kontrak tidak hanya dikenal dalam KUH Perdata, namun kini berkembang menjadi kontrak yang berbasis elektronik. Jadi kalau di kontrak konvensional ya, kita itu menyusun isi, syarat maupun pelaksanaannya itu dilakukan secara langsung ya. Namun sebaliknya dalam kontrak elektronik semuanya itu dilakukan secara online menggunakan teknologi digital. Jadi selanjutnya terbentuknya kontrak elektronik ini dan mulai diperkenalkan itu dengan UNCITRAL pada tahun 1996. Setelah itu dengan diundang-undangkannya Undang-Undang Transaksi Elektronik tahun 2008, maka kontrak elektronik diakui dalam hukum positif Indonesia. Namun antara UNCITRAL maupun Undang-Undang Transaksi Elektronik itu tidak menerangkan secara rinci atau eksplisit ya mengenai kontrak elektronik. Hal itu menyebabkan timbulnya perbedaan dan kekeliruan pemahaman mengenai kontrak elektronik. Kemudian kita bisa lihat syarat sahnya kontrak elektronik. Di Indonesia itu diatur dalam PP nomor 11 tahun 2019 tentang sistem elektronik dan pengelolaan transaksi. Kemudian di Belanda itu diatur dalam pasal 6227A hingga 623 buku 6 KUH Perdata Belanda. Nah, bisa dilihat ya apa aja syarat sahnya kontrak elektronik. Kemudian aturan transaksi elektronik yang dikaitkan dengan e-commerce. Itu yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Kemudian PP Nomor 11 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Yang ketiga PP Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Selanjutnya metode-metode kontrak, shrink, browse, dan click wrap dan kaitannya dengan transaksi elektronik. Shrink wrap merupakan suatu syarat dan ketentuan online yang terjadi setelah transaksi dilakukan. Dalam hal ini, shrink wrap biasanya ditemui saat kita membeli suatu software sebagai contoh dalam sebuah CD permainan atau musik ya. Mengapa disebut shrink wrap? Karena kontrak diletakkan di dalam bungkusan dan dapat dilihat setelah kita merobek bungkus tersebut. Jadi dalam hal ini pembeli tidak dimungkinkan untuk mengetahui isi kontrak tersebut ya. Nanti setelah kita beli, kita buka barangnya baru tahu di dalamnya itu ada sebuah kontrak. Tahu dalam membeli software online biasanya tuh suka muncul tulisan saya menyetujui sebelum melanjutkan transaksi. Dengan menyetujui maka pembeli tersebut telah setuju dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya browse wrap. Browse wrap merupakan situasi di mana pengguna situs web diberi kesempatan untuk melihat syarat dan ketentuan penjual, tetapi tidak diharuskan mengklik kotak atau tombol untuk menunjukkan persetujuan terhadap syarat dan ketentuan sebelum menyelesaikan transaksi online. Dalam browse wrap, situs web mungkin berisi tombol yang bertuliskan klik di sini untuk ketentuan hukum yang dapat dipilih oleh pengguna internet untuk diklik dan diabaikan hanya jika pengguna internet memilih untuk mengklik tombol tersebut, maka mereka akan dibawa ke halaman web lain di mana syarat dan ketentuan yang tersebut akan ditampilkan. Nah, kalau saya bisa kasih contoh dalam browse wrap ini, terkadang kita suka download dari MP3 gratisan. MP3 gratisan ini ternyata mengambil data itu dari Spotify, di mana Spotify ini dalam menikmati sebuah lagu kita tuh harus berlangganan. Dalam berlangganan pun ada syarat dan ketentuan. Mungkin si MP3 gratisan ini sebagai personal dia berlangganan, kemudian di situ dia merekam atau mengcopy lagu tersebut, maka dia sebenarnya telah melanggar peraturan yang dia telah setujui di awal berlangganan. Selanjutnya adalah click wrap. Click wrap merupakan salah satu kontrak di mana pengguna diharuskan membaca sampai selesai syarat dan ketentuan dari suatu transaksi. Perjanjian click wrap yang mengharuskan pengguna situs web untuk melihat dan meng-scroll syarat dan ketentuan perjanjian dan mengklik tombol atau icon setuju sebelum menyelesaikan transaksi. Biasanya akan menimbulkan
kontrak online yang sah dan dapat dilaksanakan karena pengguna web telah menandatangani kontrak secara elektronik dengan cara mengklik tombol atau icon setuju. Metode click wrap sendiri merupakan metode yang paling mudah ditangani jika terjadi wan prestasi di antara kedua pihak karena metode ini secara jelas menerangkan isi dari syarat dan ketentuan tersebut. Nah, dari pengadilan di Australia maupun Amerika Serikat itu telah mengakui validitas dari keberlakuan perjanjian click wrap. Nah, di gambar ini kita bisa lihat ya, saat masuk di aplikasi untuk mendaftar biasanya terdapat saya setuju dengan persyaratan layanan dan kebijakan privasi. Itu kita harus centang nih, terus kita masuk. Nah, dengan kita centang dan kita setuju berarti kita sudah terikat oleh kontrak click wrap. Nah, sekian pemaparan dari saya. Semoga penjelasan ini bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.